Ladies and gentlemen, welcome di channelnya MDI, di mana di channel ini kita akan bahas hal-hal yang menarik terkait pengembangan diri dan juga dunia kerja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang para teman-teman Gen Z mungkin banyak mempertanyakan nih. Sebenarnya di dunia kerja itu lebih mending yang mana? Jadi spesialis atau generalis? Baiklah, kalau begitu sit tight teman-teman sekalian, kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama gini teman-teman, dan ini sebagai disclaimer ya. Video ini tidak bertujuan untuk mencari jawaban soal pertanyaan itu yang sifatnya mending A atau B. A lebih benar dari B atau B lebih benar dari A. No, it's not like that, karena toh hidup juga tidak sesederhana itu teman-teman. Cuman di video ini kita akan berikan teman-teman soal perspektif tambahan yang harapannya nanti teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam memutuskan. Oke, jadi ini bukan soal ini lebih benar dari satu hal ya. Nah, ketika kita berbicara soal yang namanya spesialis atau generalis, kita kenal juga istilah yang namanya IBM T profesional teman-teman. Dan ini saya gambarkan, gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi seperti huruf T. Nah, garis yang vertikal itu yang disebut sebagai spesialis itu tadi. Spesialis. Menjadi ahli di satu bidang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi spesialis? Si IBM T profesional ini bilang caranya adalah dengan deepen. Deepen our knowledge, deepen our skills. Nah, itu garis yang vertikal. Kemudian garis yang horizontal, inilah yang sering disebut dengan istilah generalis, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang generalis? Caranya dengan dibilangnya adalah broaden. Jadi ada dua nih, ada deepen dan broaden. Nah, lalu teman-teman ketika misalkan sekarang teman-teman adalah Gen Z dan mulai aktif di dalam dunia kerja, pertanyaannya kadang-kadang soal yang mana duluan. Itu mungkin lebih tepat, teman-teman. Jadi bukan soal spesialis lebih baik dari generalis ataupun generalis lebih baik dari spesialis. Tapi mungkin yang mana sih yang pertama kali kudu Anda kejar. Nah, kenyataannya di dalam dunia bisnis, di dalam dunia profesional, banyak perusahaan yang menginginkan orang untuk at least pertama kali menjadi spesialis dulu, teman-teman. Loh, Pak, Mas, Bro, kok kalau dokter umum dulu ya, baru jadi spesialis? Ya konteksnya di sini sedikit berbeda, teman-teman. Tapi maksudnya spesialis adalah begini. Anda jago dulu di satu hal. Make sure you are really good at doing that thing. Baru nanti kita broaden knowledge kita. Jadi misalkan begini, kami di lembaga konsultan, di lembaga pelatihan, kita punya yang namanya tim fasilitator. Sebagai tim fasilitator, menjadi pribadi yang memfasilitasi kelas, at least kita mesti punya satu dulu dong. Area yang kita jago benar. Misalkan jago bawain materi leadership. Nah, ketika dia udah jago banget melakukan itu, baru nanti kita expand horizons-nya. Mungkin jadi jago bawain materi financial management mungkin. Atau materi emotional intelligence mungkin. Jadi kurang lebih nanti mekanismenya menjadi seperti ini teman-teman. Pertama, kita tarik garis vertikal dulu, menjadi spesialis dulu. Kemudian kita tarik garis mendatarnya, menjadi generalis. Dan ketika kita udah mengekspand knowledge dan skill sets kita tambahin lagi menjadi spesialis lagi. Akhirnya kaki tegaknya sekarang ada 2. Nah, setelah itu ya garis horizontalnya kita tambahin lagi. Habis itu garis vertikalnya nambah lagi, teman-teman. Jadi dari yang tadinya T professionals berevolve menjadi N profesional, menjadi M profesional, dan ujung-ujungnya jadi kayak sisir, teman-teman. Nah, kali ini kita bahas kebalikannya. Apa yang terjadi kalau misalkan di awal-awal kita kejar menjadi generalis duluan. Jadi kita bisa banyak, tapi ya nggak jago-jago amat. Nah, kadang-kadang kualitas pekerjaan yang dihasilkan mungkin tidak bisa seoptimal orang yang sudah
jago atau spesial di bidang itu ya. Cuman spesialis juga punya kerugian ya teman-teman. Apa yang terjadi kalau misalkan orang tersebut jago mengerjakan tugas A, dikasihnya tugas B. Kadang-kadang nanti gap kualitas kerjaannya menjadi terlalu beda jauh, teman-teman. Jadi, untuk itu prinsipnya kalau dari pandangan kita, dari perspektif kita sekali lagi adalah pertama-tama, be really good at what you do. Itu yang pertama kali, teman-teman. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nanti mudah-mudahan teman-teman posisinya menjadi semakin naik dari mulai awal-awal dari staff menjadi supervisor, superintendent mungkin, naik lagi jadi manager, GM, dan bahkan mudah-mudahan suatu hari nanti Anda berada di level direktur, di level direksi, top level management. Nah, challenge-nya menjadi berbeda, teman-teman. Ketika seseorang menduduki posisi yang tinggi, dia perlu yang namanya helicopter view. Nah, disitulah fungsi generalis itu akan menjadi menonjol, teman-teman. Jadi bayangin begini, kalau pimpinan tertinggi sebuah perusahaan itu hanya spesialis di ilmu marketing doang. Ilmu keuangannya nggak gitu menguasai, ilmu operations-nya nggak gitu nguasain, ilmu SDM-nya, human resource-nya nggak gitu nguasain, ilmu IT-nya nggak gitu nguasain. Ujung-ujungnya kebijakan yang dihasilkan bisa jadi berat sebelah loh. Loh, kalau begitu orang yang ada di top level kudu bisa nguasain 4 hal itu dong, bro. Ya, bisa di sini bukan berarti menjadi sangat amat expert sekali ya, tapi kuncinya adalah memiliki pemahaman yang cukup. Nah, seberapa cukup balik lagi ke konteks di mana knowledge atau skill sets itu dipakai, teman-teman. Sekali lagi, tidak ada patokan yang idealnya seperti ini atau idealnya seperti itu. No, hidup tidak semudah 1 tambah 1 sama dengan 2, teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan konten kita kali ini, teman-teman punya tambahan perspektif mengenai hal ini, utamanya para rekan-rekan Gen Z ya, yang mulai aktif mencari pekerjaan, mungkin bisa menambah hasanah dan pengetahuan teman-teman. Sampai sini dulu video kita kali ini. Nantikan kita di channel ini untuk konten-konten menarik yang lainnya.